لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Ij'al qalbaka masjidan, jadikanlah hatimu sebagai masjid. La tad'u ma'allahi ahada, jangan pernah berdoa selain kepada Allah. Jangan pernah meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla, wa indal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid Allah itu sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan janganlah engkau memohon kepada siapapun bersama Allah. Janganlah memohon di samping Allah juga minta kepada yang lainnya, sudah kepada Allah saja. Fa idza taraqat darajatu hadzal 'abd, ketika derajat seorang hamba itu telah meningkat, ya, ada kemajuan tahapan setelah ngaji, setelah beribadah, setelah kholwat, setelah segala macam, sudah terus setiap hari terus berupaya, dan ada peningkatan minal islami ilal iman, yang tadinya baru Islam, setelah tekun dijalaninya meningkat pada level iman. Wa minal imani ilal iqan, setelah beriman, ya, bekerja keras lagi, beribadah lagi, akhirnya meningkat sampai tingkatan yakin. Minal iqani ilal ma'rifah, setelah yakin meningkat lagi sampai ma'rifatullah. Minal ma'rifati ilal ilm, dari ma'rifat kepada keilmuan. Minal ilmi ilal mahabbah, setelah berilmu jatuh cinta. Minal mahabbati ilal mahbubiyah, dari mahabbah menjadi mahbubiyah, ya, dari cinta akhirnya dengan bercinta cintaan. Min talabah ila matlubiyah, dari kelasnya meminta-minta akhirnya kepada matlubiyah, sesuai dengan apa yang diminta saja. Fahina idzin, ketika itu kalau sudah sampai tingkatan itu, tingkatan mahabbah, udah tidak lagi urusan dengan minta-minta segala macam. Idza ghafala lam yatruk, kalau dia lalai, lam yutrok, tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Wa idza nasiya dzukira, kalau dia lupa diingatkan Allah. Wa idza nama nabbaha, kalau tidur ya disadarkan oleh Allah. Wa idza ghafala, kalau aqada, diingatkan oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Wa idza walla aqbala, kalau dia berpaling diluruskan oleh Allah lagi, ya, semuanya diarahkan oleh Allah semuanya. Wa idza sakata nataqa, ketika diam disuruh bicara oleh Allah, iya, kalau suruh diam ya diam, kalau suruh ngomong ya ngomong. Iya. Fala yazalu abadan, seperti itulah selamanya, mustayqiran, safian, hatinya dalam keadaan jernih, pikirannya dalam keadaan sadar. Li'annahu qad safat aniyatu qalbihi, karena bejana hatinya sudah bersih cemerlang. Yara min dhahiriha batinaha, dia bisa melihat dari luar, bisa melihat batinnya, bisa melihat lahir, bisa melihat batin. Melalui lahirnya dia bisa melihat batin sesuatu. Warathal yaqzah, mewarisi kesadaran min nabihi alaihi salatu wassalam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat tanamu ainahu, matanya terpejam. Wala yanamu qalbuhu,
wasallam la yasilu ahadun ila yaqdatihi. Adapun Nabi Muhammad itulah yang paling tertinggi kesadarannya, tidak ada seorang pun yang menyamai dengan kesadaran kanjeng Nabi. Linglung pikun, nggak sadar, hilang pikiran, seperti orang yang koma ya, nggak sadar sedang ada di mana, sedang apa, nggak ada. Nah makanya sekali lagi saya katakan Bapak, ciri orang itu sadar ketika dia itulah. Jadi pokok-pokok yang paling mendasar dalam kesadaran itu ketiga. Dari mana? Melihat orang mati, betul nggak? Kita seringkali melihat lebih memandikan mayat. Pernah nganter ngubur orang nggak? Udah datang di tangan kan, terus dikasih tataban kan, terus diurugin kan. Pernah nggak terbayang nanti kamu akan diperlakukan seperti itu? Jadi menghibur diri, bersenang-senang supaya jangan takut mati. Tapi akhirnya mati nggak? Akhlada. Orang tuh jama'a malahu wa'adadah wa yahsabu anna malahu akhlada. Orang bekerja pontang-panting siang malam, paras keringat banting tulang, ngumpulin harta dengan dugaan dikiranya hartanya itu bisa mengabadikan. Nyatanya mengabadikan enggak? Terus nggak kapok-kapok, nggak kapok-kapok gitu.
Pernah sakit nggak manusia? Berobat nggak? Ke rumah sakit terus sembuh. Dalam keyakinannya yang menyembuhkan siapa?